Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara di wilayah Suwaida, Suriah Selatan hanya beberapa jam setelah pemerintah Damaskus mengumumkan gencatan senjata. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah bengkel kendaraan di Burka, tepi barat diduga dibakar oleh pemukim Israel. Rekaman CCTV memperlihatkan sekelompok orang membakar mobil milik warga setempat. Militer Israel kembali serukan evakuasi warga Palestina dari kota Gaza dan wilayah utara. Juru bicara Avichai Adrai mengulangi peringatan evakuasi di tengah aksi genosida yang terus berlanjut. Tentara Israel memperbarui peringatan evakuasi segera bagi wilayah sekitar Gaza dan kegubernuran utara di tengah aksi genosida di daerah kantong tersebut. Juru bicara militer Avichai Adrai melalui pernyataan resmi memperingatkan warga Palestina. Untuk meninggalkan kota Gaza dan kegubernuran utara yang berulang kali mendapat perintah evakuasi sepanjang Juni. Wilayah yang disebut dalam pernyataan militer mencakup Zaitun Utara, Kota Tua, Turkmen, Al-Jadida, Al-Daraj, Al-Sabra, dan Al-Tufa. Tentara Zionis itu juga memerintahkan warga untuk meninggalkan tempat-tempat yang masuk dalam daftar menuju wilayah barat Al-Mawasi. Tentara Israel mengklasifikasikan wilayah Al-Mawasi sebagai zona aman kemanusiaan. Namun, mereka telah melakukan serangan mematikan di sana. Dengan mengebom tenda-tenda rapuh yang melindungi para pengungsi, yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Pernyataan militer itu menekankan bahwa mereka beroperasi di wilayah-wilayah tersebut dengan kekuatan yang semakin meningkat. Untuk menghancurkan musuh dan organisasi-organisasi yang memusuhi, dengan pertempuran meluas ke arah barat menuju pusat kota. Menurut laporan kantor kemanusiaan PBB pekan lalu, sejak 18 Maret tentara Israel telah mengeluarkan sekitar 54 perintah pengungsian, yang berdampak pada sekitar 297 km persegi atau sekitar 81% wilayah jalur Gaza dengan perintah evakuasi. Laporan tersebut menambahkan, tanpa tempat berlindung yang aman, banyak orang mencari perlindungan di lokasi pengungsian yang penuh sesak. Tempat penampungan sementara, bangunan yang rusak, jalan-jalan dan area terbuka hingga orang-orang terkurung di ruang yang semakin menyempit. Sebelumnya, rencana Israel untuk membangun kota kemanusiaan di Gaza bahkan ditentang oleh militernya sendiri. Karena dianggap tidak realistis dan berpotensi memperparah penderitaan warga sipil. Uni Eropa tengah mengkaji kesepakatan baru dengan Israel untuk memperlancar pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menekankan pentingnya penerapan kesepakatan tersebut serta menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Para diplomat utama Uni Eropa tengah mengevaluasi kesepakatan baru dengan Israel terkait pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut bertujuan memperbaiki situasi di Gaza. Namun, tantangannya kini adalah memastikan implementasi nyata, bukan sekadar dokumen formal. Kallas menekankan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat memprihatinkan dan belum membaik secara signifikan. Oleh sebab itu, Kallas menyerukan gencatan senjata agar bantuan dapat disalurkan lebih efektif. Tekanan publik terhadap Israel, terutama dari negara-negara seperti Irlandia dan Spanyol, telah mendorong Uni Eropa untuk meninjau kembali hubungannya dengan Israel. Peninjauan tersebut merupakan bentuk tekanan yang mengancam Israel, sebab Uni Eropa memiliki banyak kerjasama dengan Israel. Laporan Komisi Eropa menunjukkan indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di Gaza, meskipun masih belum mencapai kesepakatan tentang langkah lanjutan. Seorang diplomat Uni Eropa mengakui bahwa tekanan ini kemungkinan mendorong tercapainya kesepakatan bantuan kemanusiaan baru untuk Gaza. Anggota DPR dari Partai Republik menginterogasi para pemimpin Universitas Georgetown, Universitas Kota New York, dan Universitas California, Berkeley tentang tindakan antisemitisme. Here, we've heard that we unequivocally denounce anti-Semitism, unwavering support for our Jewish students, we have a zero-tolerance policy, and we will not put up with a call for violence. So let's explore that. I'd like to start with Dr. Rodriguez. Emmanuel Ness, the chair of your political science department, said he supports, quote, Anggota DPR dari Partai Republik menginterogasi para pemimpin Universitas Georgetown, Universitas Kota New York, dan Universitas California, Berkeley dalam sidang dengar pendapat terbaru tentang antisemitisme dalam pendidikan tinggi. Mereka menuduh universitas-universitas tersebut gagal menindak dosen melalui tindakan disipliner dan pemecatan. Dalam penampilan di hadapan Komite DPR untuk Pendidikan dan Tenaga Kerja, ketiga pemimpin universitas tersebut menolak anggapan bahwa mereka telah gagal bertindak secara memadai dalam menanggapi antisemitisme di kampus. Mereka menyatakan telah mengambil tindakan disipliner yang sesuai dan menekankan pentingnya melindungi kebebasan berbicara dan berwacana bagi mahasiswa dan dosen. Sidang dengar pendapat ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian sidang dengar pendapat yang dipimpin oleh anggota DPR dari Partai Republik yang mengkaji tanggapan pemimpin universitas terhadap tuduhan antisemitisme di kampus-kampus setelah gelombang protes menyusul serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Sidang dengar pendapat sebelumnya yang melibatkan para rektor universitas elit pada akhirnya berujung pada kepergian sejumlah tokoh penting dari Harvard dan Universitas Pennsylvania. Partai Republik mengatakan bahwa para pemimpin universitas telah membiarkan antisemitisme di kampus merajalela tanpa kendali, merujuk pada daftar panjang faktor yang selama ini mereka kritik, seperti pendanaan asing, studi Timur Tengah, serikat pekerja, serta keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Anggota Kongres Randy Fine, seorang Republikan dari Florida, menyalahkan anggota fakultas dan kelompok mahasiswa pro-Palestina, dan universitas seharusnya malu karena mahasiswa Yahudi di kampus mereka merasa tidak aman. Ketika anggota Kongres Fine mendesak rektor CUNY Felix Matos Rodriguez, ia membela Universitas New York tersebut dan mengatakan bahwa antisemitisme tidak memiliki tempat di universitas tersebut. Ia mengatakan secara luas bahwa setiap mahasiswa atau karyawan yang melanggar aturan CUNY akan diselidiki. Para pemimpin universitas juga menekankan pentingnya kebebasan berbicara di kampus, baik bagi mahasiswa maupun fakultas. Ribuan warga Israel menggelar aksi protes di luar Tel Aviv Expo Selasa 15 Juli, menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur dan mendesak diakhirnya perang di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Para demonstran Israel berkumpul di luar pusat konvensi Tel Aviv Expo pada Selasa 15 Juli 2025 saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri sebuah acara terkait pemerintahan lokal. Mereka menuntut diakhirnya perang di Gaza serta mendesak pengunduran diri Netanyahu dari kursi Perdana Menteri. Para demonstran juga membawa poster dukungan terhadap Jaksa Agung Israel, Gali Baharaf Miara. Diketahui, pemerintahan Netanyahu selama beberapa bulan terakhir berupaya memberhentikan Baharaf Miara. Jaksa Agung yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya itu kerap berselisih dengan kabinet Netanyahu terkait legalitas sejumlah kebijakan. Masyarakat Israel kini semakin lelah dengan konflik yang berlangsung di Gaza. Perang tersebut bermula dari serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi hari paling mematikan dalam sejarah Israel dengan 1.200 orang tewas dan 251 disandra oleh militan Palestina. Sebagai balasannya, serangan militer Israel terhadap Hamas telah menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan. Serangan itu juga menyebabkan hampir seluruh populasi Gaza mengungsi, memicu krisis kemanusiaan dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Sebuah bengkel kendaraan di Burka, tepi barat diduga dibakar oleh pemukim Israel. Rekaman CCTV memperlihatkan sekelompok orang membakar mobil, memicu kecaman dan penyelidikan militer di tengah meningkatnya kekerasan sejak konflik Gaza. Warga Palestina dan seorang pemilik usaha lokal menyebut bahwa para pemukim Israel melakukan serangan terhadap sebuah bengkel kendaraan di kota Burka, tepi barat pada Selasa, 15 Juli 2025. Rekaman CCTV yang dibagikan kepada Reuters oleh pemilik bengkel menunjukkan sekelompok orang membakar sejumlah kendaraan.
Video tersebut dikonfirmasi direkam pada Senin 14 Juli 2025 berdasarkan waktu pada rekaman CCTV dan foto-foto yang diambil di lokasi. Pemilik bengkel Muhammad As-Saliyeh yang menjalankan usaha suku cadang mobil menyatakan bahwa ini bukan kali pertama pemukim Israel menyerang kota Burqa. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden ini namun belum memberikan keterangan lebih lanjut. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di tepi barat meningkat sejak dimulainya perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza pada akhir 2023. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa juga menyebut adanya peningkatan pembunuhan serta serangan terhadap warga Palestina oleh pemukim dan pasukan keamanan Israel di tepi barat dalam beberapa pekan terakhir. Sekitar 700.000 pemukim Israel kini tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur, di mana wilayah yang direbut Israel dari Yordania pada perang tahun 1967. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur, meski langkah tersebut tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia dan belum secara resmi menerapkan kedaulatan penuh di atas tepi barat. Industri pertahanan Israel jadi mesin uang di tengah perang. Startup militer negara itu tetap menggairahkan investor global, terutama di bidang senjata yang dikirim ke Ukraina. Kekuatan startup Israel menjadi sorotan karena perusahaan rintisan negara itu tetap menghasilkan banyak investasi di tengah perang. Kekuatan pertahanan Israel memang cukup terkenal. Banyak alat mereka yang dikirim untuk menggantikan peralatan lama negara Eropa ke Ukraina. Ternyata, industri pertahanan di Israel menjadi mesin uang yang kian untung di tengah perang. Setidaknya sepertiga dari startup yang terdaftar di organisasi Startup Nation Central didirikan sejak serangan ke Palestina yang dimulai 7 Oktober 2023 lalu. Para startup tersebut menghasilkan teknologi pertahanan yang ternyata diminati banyak negara. Di dalam negeri misalnya, model Ventura Israel banyak bermunculan untuk melakukan investasi. Salah satunya adalah pendiri Protego Ventures, Rita Lesham yang mendirikan perusahaan investasi yang telah mempelajari sekitar 160 perusahaan pertahanan dan mengumpulkan 100 juta US dollar. Mengutip dari Reuters, perusahaannya diperkirakan akan menggelontorkan dana pada 4 startup hingga akhir tahun nanti.
Leisham mengatakan sebelumnya para startup Israel memandang Amerika Serikat sebagai cawan suci untuk target bisnis, namun kemungkinan akan berubah. Sementara untuk Eropa, mereka berharap bisa mengambil keuntungan dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginginkan Eropa tidak lagi membebani pertahanan mereka ke Amerika Serikat. Israel melancarkan serangan udara di wilayah Suwaida, Suriah Selatan hanya beberapa jam setelah pemerintah Damaskus mengumumkan gencatan senjata, memicu eskalasi kekerasan di daerah yang mayoritas dihuni komunitas Druze. Pasukan Israel melancarkan serangan udara di Suwaida, Suriah Selatan pada Selasa 15 Juli 2025, hanya beberapa jam setelah pemerintah Suriah menyatakan gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata lokal di wilayah yang mayoritas dihuni komunitas Druze. Kementerian Dalam Negeri Suriah menuding Israel mendukung serangan kelompok bersenjata terhadap militer pemerintah. Sebaliknya, tokoh Druze terkemuka, Sheikh Hikmat Al-Hajri, menyebut pemerintah Suriahlah yang lebih dulu melanggar gencatan senjata dan meminta warga Druze menghadapi serangan militer. Israel mengklaim serangan itu dilakukan untuk melindungi komunitas Druze. Menteri Urusan Diaspora Israel, Amichai Chikli, menyebut Israel tak bisa tinggal diam melihat kekerasan terhadap etnis tersebut. Bentrokan antara kelompok Druze dan faksi Baduy di Suwaida dilaporkan menewaskan lebih dari 30 orang dan melukai ratusan lainnya, dengan jumlah korban yang diperkirakan masih akan bertambah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Suriah mengumumkan gencatan senjata penuh untuk meredam konflik, meski ketegangan terus meningkat. Sejak akhir 2024, Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di Suriah, bertepatan dengan perang di Gaza yang menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina. Serangan juga diperluas ke tepi barat, Lebanon, Iran, dan Yaman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Netanyahu keliru jika menganggap bisa hentikan program nuklir Iran yang sudah kokoh lebih dari 40 tahun meski ditekan Israel.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilainya keliru jika berpikir bisa menghancurkan pencapaian program nuklir Iran yang telah dibangun selama lebih dari 40 tahun. Ia menyebut anggapan tersebut sebagai mimpi semata. Dalam unggahan di platform X, Araghchi menyinggung kegagalan militer Israel di Gaza sebelum membahas kekuatan program nuklir Iran yang disebut tetap bertahan meski menghadapi berbagai upaya sabotase. Ia mengklaim bahwa setiap akademisi nuklir Iran yang gugur telah melahirkan ratusan murid terlatih yang menurutnya kini siap melanjutkan perjuangan. Menanggapi serangan Israel ke sejumlah situs nuklir Iran pada bulan lalu, Araghchi menyebut upaya itu tidak membuahkan hasil. Ia menegaskan bahwa program nuklir Iran bersifat damai dan tidak bisa dihentikan hanya dengan kekerasan. Lebih lanjut, Araghchi menuding Netanyahu berusaha mengendalikan kebijakan Amerika Serikat, terutama dalam urusan negosiasi dengan Teheran. Ia menyebut Netanyahu gagal meraih tujuannya dan kini secara terbuka mencoba mengatur sikap Washington, termasuk menyensor informasi terkait serangan balasan Iran terhadap situs rahasia Israel. Di akhir pernyataannya, Araghchi melontarkan sindiran keras kepada Netanyahu dan mempertanyakan logika di balik strategis Israel. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak menentang kemungkinan serangan ke Iran, Araghchi menilai pendekatan Trump tetap lebih condong pada jalur diplomatik. Militer Pakistan dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia dan memiliki persenjataan nuklir. Menurut pakar geopolitik Junaid S. Ahmad, terdapat sejumlah alasan mengapa Pakistan tidak bersikap lebih keras. Militer Pakistan dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia dan memiliki persenjataan nuklir. Negara itu kerap mengklaim dirinya sebagai pembela umat Islam dan penjaga kepentingan dunia Muslim. Namun, ketika konflik di Gaza memuncak, militer Pakistan tidak mengambil tindakan langsung. Menurut pakar geopolitik Junaid S. Ahmad, terdapat sejumlah alasan mengapa Pakistan tidak bersikap lebih keras. Salah satunya adalah dugaan pengaruh politik dan kepentingan luar negeri terhadap elit militer dan politik negara tersebut.
Junaid menilai bahwa hubungan historis antara militer Pakistan dan negara-negara barat turut memengaruhi arah kebijakan. Pendidikan militer di luar negeri juga disebut telah membentuk pandangan global sebagian perwira tinggi. Di sisi lain, situasi domestik dan pertimbangan stabilitas kawasan kemungkinan menjadi faktor penghambat aksi terbuka. Menurut Junaid, perubahan sikap hanya mungkin terjadi bila loyalitas politik bergeser kepada kepentingan rakyat dan solidaritas kemanusiaan. Bentrokan maut antara komunitas Druze dan Arab Badui kembali pecah di selatan Suriah, menewaskan lebih dari 80 orang dan melukai ratusan lainnya, menyusul insiden penculikan yang memicu aksi saling serang di wilayah Sweida. Rusia mengklaim telah menguasai kemampuan untuk menembak jatuh rudal taktis ATACMS milik Amerika Serikat yang digunakan Ukraina dalam perang melawan Moskow. Sejumlah sistem pertahanan udara buatan Rusia disebut mampu mencegat rudal tersebut, termasuk Tor M2, Bak M2, Bak M3, S-300, S-300V4, serta sistem unggulan S-400 Triumph. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Analisis Militer Politik Rusia, Alexander Mikhailov, dalam wawancara yang dikutip media lokal Sputnik. Ia menjelaskan bahwa rudal ATACMS yang diluncurkan dari peluncur HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System memiliki jangkauan antara 160 hingga 300 km. Serta mampu membawa berbagai jenis hulu ledak, mulai dari tipe fragmentasi hingga hulu ledak cluster. Mikhailov menyebut radar Rusia memiliki kemampuan mendeteksi peluncuran rudal dari jarak dekat, sehingga sistem pertahanan bisa diarahkan secara cepat dan melakukan intersepsi. Ia mencontohkan sistem Tor yang dapat mencegat rudal dalam radius 16 km, Bak M3 hingga 100 km, dan S-300V hingga 300 km, tergantung pada posisi dan arah serangan. Ia juga menilai bahwa Amerika Serikat kemungkinan besar terlibat langsung dalam peluncuran rudal ATACMS, termasuk dalam proses penargetan dan kendali dari jarak jauh. Namun menurutnya, langkah ini lebih merupakan bentuk tekanan politik kepada Moskow dan tidak membuat Rusia gentar. Ia menyatakan bahwa pemerintah Rusia mencermati eskalasi ini, tetapi tidak menganggapnya sebagai ancaman yang mengkhawatirkan. Film Superman terbaru garapan James Gunn menjadi kontroversi di dunia maya. Cerita yang menggambarkan sang superhero membela sebuah negara tertindas melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar dianggap oleh netizen sebagai sindiran terhadap konflik Israel-Palestina. Film Superman terbaru yang disutradarai James Gunn memicu perdebatan sengit di kalangan netizen setelah pemutaran perdananya.
Banyak yang menilai film tersebut mengandung pesan pro-Palestina dan anti-Israel, terutama setelah diskusi intens muncul di berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan Facebook. Dalam film ini, Superman bukan sekedar melawan musuh bebuyutannya Lex Luthor, namun digambarkan membela sebuah negara yang lemah dan didominasi oleh penduduk non-kulit putih, melawan negara tetangganya yang memiliki persenjataan canggih. Hal tersebut dinilai netizen menyerupai konflik Israel-Palestina, meski tanpa menyebut nama negara secara eksplisit. Reaksi dari netizen terbagi, dengan kelompok pro-Israel menyatakan kekecewaan dan menilai film ini mengandung pesan antisemit. Bahkan, seorang pengguna Twitter menyampaikan rasa tidak hormat karena karakter superhero yang diciptakan oleh seniman Yahudi digunakan untuk mempromosikan pesan anti-Israel. Sementara itu, pendukung Palestina memberikan apresiasi dan menilai sutradara berhasil menyampaikan kritik tegas terhadap Israel melalui film ini. Beberapa media internasional mencatat bahwa meski pembuatan film dan pemeran tidak secara eksplisit membahas konflik tersebut, tema yang diangkat memiliki muatan politik yang kuat. Film ini dianggap menyuarakan isu sosial dan pro-imigran yang relevan dengan kondisi dunia saat ini, sehingga pesan yang disampaikan melampaui sekedar hiburan. Hal ini menegaskan peran Superman sebagai karakter superhero ikonik yang mencerminkan tantangan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat global. Diskusi mengenai film Superman terbaru ini diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi contoh bagaimana budaya populer dapat berinteraksi dengan isu-isu global. Film dan karya seni memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mendorong perubahan sosial. Dan film ini menegaskan posisi Superman sebagai simbol yang memiliki potensi pengaruh tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.